Awakmu pengen jelas Iya, moro padang sing kok sebut Gunung Padang. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Malam itu sunyi. Hanya suara angin yang melintas menyentuh puncak-puncak pohon di Gunung Padang. Tempat yang diselimuti rahasia dan sejarah yang tak pernah terang sepenuhnya bagi dunia manusia. Beberapa tahun yang lalu, sebuah undangan penting dikirim oleh Sang Hyang Ismoyo, penjaga tanah Jawa, yang dikenal bijaksana namun teguh dalam sikap. Ia meminta Syekh Athaillah untuk datang ke Gunung Padang di Cianjur. Tujuannya jelas, menyelesaikan pertikaian besar antara Syekh Athaillah dan Sang Hyang Baruna, penguasa gaib Laut Selatan, yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Namun ada satu syarat yang tidak tertulis. Perundingan itu harus dilakukan di hadapan Dia Sehadwipa, seorang Gaelen agung yang tak lain adalah ayahanda mereka, dan pemilik tahta kekuasaan spiritual di Gunung Padang sejak zaman sebelum manusia mengenal sejarah. awakmu pengen jelas Iya, moro padang sing kok sebut Gunung Padang. Syekh Athaillah, meski merasa ini jebakan kekuasaan lama, tak ingin konflik ini berlarut. Ia tahu, sejak awal jalur dakwahnya memang tidak sejalan dengan Baruna. Namun mengapa Baruna tak pernah berhenti mengganggu syiarnya? Sebelum kita menyingkap misteri ini lebih dalam, mohon sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami terus bersemangat menyampaikan kisah-kisah gaib dan spiritual dari dunia syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami mohon restu dan izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini menjadi pelajaran, hikmah, dan peringatan spiritual bagi kita semua. Permusuhan itu bermula dari satu titik, yaitu Dewi Nawang Wulan. Putri dari Astadewa dan Nyi Roro Kidul itu direncanakan akan diangkat sebagai Ratu Pantai Selatan oleh Baruna. Tapi ia tiba-tiba menghilang, diculik oleh Jaya Dharma, sahabat sekaligus murid spiritual Syekh Athaillah. Banyak yang tak tahu, penculikan itu adalah bagian dari strategi. Jaya Dharma mengorbankan dirinya agar Syekh Athaillah tidak terkena fitnah langsung. Karena jika Athaillah yang menyelamatkan Nawang Wulan, dampaknya bisa menghancurkan seluruh syiar. Cepat diselesaikan. Kita lagi menuju ke sana, Eyang. Iya. Tapi kenapa Eyang waktu itu tuh ngebantu keluarnya Nawang Wulan dari selatan? Itu yang saya pertanyakan itu. Saya ingin minta pertanggungjawaban Anda. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kok yo aku meneh? Ya kata Kudune Darmo sing kudune tanggung jawab. loh, Kang Mas, aku dikongkon karo Syekh Athaillah. Ayo, don jumpuk Nawang Wulan. Nah, Tapi, Baruna tak pernah mau menerima alasan itu. Baginya, siapapun yang bersekongkol dengan Jaya Dharma adalah musuh. Masalah makin rumit ketika Sang Hyang Burung ikut campur. Dewi Nawang Wulan disembunyikan di Kalimantan dan diajar ngaji oleh Sang Hyang Burung, sang pendakwa langit yang kini tinggal di luar tanah Jawa. Wisnu Pratama, Direksa Antarska, Jaya Kusuma Gajendra. Tunggu kehadiranmu, Allah. Puncaknya terjadi di Gunung Raung, saat Syekh Athaillah mengembalikan Dewi Nawang Wulan. Tapi Baruna sudah terlanjur murka. Ia melemparkan 5 pusaka naga, Panglima Buto yang dibentuk dari amarah laut, ke arah Syekh Athaillah. Tubuh Syekh Athaillah terpental, jiwanya nyaris tercerabut. Itu informasi yang telah saya katakan. Siapa kau manusia? Silakan. Bagaimana kau bersih? Lalu datang Sang Hyang Ismoyo,
kembali mengulang undangan lama, Gunung Padang di Cianjur, tempat semua akan diputuskan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Syekh Athaillah malah pergi ke Gunung Padang di Bandung, lokasi yang dianggap bayangan, bukan titik suci seperti di Cianjur. Sebuah strategi, atau pelanggaran besar. Aku ditegur karo Romo Kenapa Anda bisa ditegur sama Romo itu? Nawang Wulan. Masalah Nawang Wulan. Kenapa lagi, kan sudah bebas dia, sudah Yo aman. Hah? Amergo Nawang Wulan gawe kisruh tatanan. Baruna pun murka. Dalam kedalaman spiritual, ia menarik sukma Syekh Athaillah ke Gunung Padang yang asli, yang dijaga oleh Dyah Sehadwipa. Tapi Athaillah tidak datang sendirian. Astadewa, Anangjaya, dan Naga Putih ikut menemani. Astadewa datang dan membantu saya. Saya dapat masukan untuk menjumpai Bunda Ratu di Pelabuhan Ratu, untuk menyelesaikan perseteruan antara Ratu Kidul dengan Astadewa. Padahal saya didampingi oleh Pangeran Naga Suci. Dia menjamin keselamatan saya. Mereka bukan untuk menyerang, tapi untuk menjadi saksi bahwa Syekh Athaillah tak berniat memulai perang. Namun Baruna tak menerima apapun. Trisula pusakanya dilemparkan langsung ke tubuh Syekh Athaillah, menembus benteng sukma dan melemparnya jauh ke dimensi bawah tanah. Anangjaya segera menyelamatkan tubuhnya, sementara Astadewa menahan amarah Baruna. Di tengah kepungan kekuatan gaib dan pusaka tua, Syekh Athaillah tetap diam. Ia tidak membalas, karena dalam diamnya, ada strategi besar yang belum selesai. Dalam syiarnya, kekerasan bukanlah kemenangan. Dakwah bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa paling mampu menahan. Kini pertanyaannya adalah, akankah Syekh Athaillah akhirnya memenuhi undangan Sang Hyang Ismoyo untuk datang ke Cianjur? Ataukah perdamaian dengan Baruna memang tidak mungkin terjadi sampai akhir zaman? Atau justru Gunung Padang adalah tempat jatuhnya kedok semua pihak, termasuk Syekh Athaillah sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol lonceng, agar setiap kisah tersembunyi dari tanah leluhur ini tak pernah luput dari telingamu.